Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika sesuatu yang seharusnya sudah beristirahat dengan tenang di liang lahat tiba-tiba muncul kembali di depan mata karena satu kesalahan sepele? Halo teman-teman semua, senang sekali bisa menyapa kalian lagi untuk berbagi cerita yang mungkin membuat bulu kuduk sedikit berdiri. Kita pasti sangat akrab dengan sosok berbalut kain putih ini, hantu paling ikonik di tanah air. Namun, tahukah kalian dari mana asal-usul pocong dan mengapa ia sering melompat? Mari kita selami lebih dalam sejarah serta mitos yang menyelimuti sosok ini dalam obrolan santai kita sekarang. Membicarakan pocong tidak lepas dari tradisi pemakaman di Indonesia, di mana jenazah dibalut kain kafan putih yang diikat di beberapa bagian. Secara filosofis, ikatan ini melambangkan selesainya urusan raga di dunia dan kesiapan jiwa untuk menghadap Sang Pencipta. Namun, muncul kepercayaan jika ikatan kepala lupa dilepaskan, arwah tersebut akan terperangkap dan tidak bisa pergi dengan tenang. Inilah yang dipercaya menjadi pemicu munculnya sosok putih tersebut. Mereka hadir bukan untuk menyakiti, melainkan meminta tolong agar tali yang mengikatnya segera dilepaskan supaya bisa beristirahat dengan damai selamanya. Legenda urban menyebutkan bahwa pocong adalah arwah yang terperangkap di antara dua alam karena kelalaian manusia saat prosesi penguburan. Kalian mungkin pernah mendengar cerita tentang seseorang yang baru meninggal, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah saat tengah malam. Suaranya terdengar sangat samar, seperti bisikan lirih yang memohon agar tali kafannya segera dilepaskan. Keadaan ini menciptakan rasa takut luar biasa karena pocong dianggap sebagai perwujudan penyesalan dari orang yang telah tiada. Ketidaktuntasan prosesi pemakaman inilah yang akhirnya melahirkan berbagai teror mistis di tengah masyarakat. Satu hal yang unik adalah cara mereka bergerak dengan melompat-lompat. Sebenarnya, dalam banyak kesaksian, pocong lebih sering terlihat melayang atau berpindah tempat secara tiba-tiba tanpa suara sedikit pun. Penggambaran pocong melompat lebih banyak dipopulerkan oleh film horor zaman dulu demi efek visual yang dramatis bagi penonton. Secara logika mistis, karena kakinya terikat erat di bagian bawah, tentu ia tidak bisa berjalan normal seperti kita manusia. Inilah yang membentuk persepsi kolektif kita hingga saat ini. Setiap kali mendengar suara benda jatuh yang berdegup di malam hari, pikiran kita otomatis tertuju pada sosok ini. Meskipun menyeramkan, mitos pocong mencerminkan kuatnya budaya masyarakat kita dalam menghormati orang yang sudah wafat. Ada pelajaran moral tentang pentingnya ketelitian dalam menjalankan amanah terakhir bagi jenazah, agar tidak ada urusan yang tertinggal. Sahabat semua, cerita ini bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga menjadi pengingat akan kefanaan hidup manusia. Di balik kain putih yang lusuh, tersimpan narasi tentang perpisahan yang belum tuntas. Ini adalah simbol kerinduan jiwa untuk bisa benar-benar bebas menuju alam keabadian tanpa membawa beban duniawi sedikit pun.
sebuah filosofi yang sangat mendalam. Menariknya, sebutan sosok ini bisa berbeda di tiap daerah, meski bentuknya secara umum serupa. Di beberapa tempat, pocong dianggap sebagai penjaga area angker atau penyampai pesan tertentu bagi keluarga yang ditinggalkan. Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa tidak semua pocong berasal dari manusia yang meninggal alami. Beberapa diyakini sebagai hasil praktek ilmu hitam atau pesugihan, di mana sosok tersebut sengaja diciptakan untuk menjaga harta atau menakuti musuh. Hal ini menambah lapisan misteri yang membuat kita semakin waspada saat melewati tempat sunyi. Pengetahuan lokal ini sangat memperkaya khazanah cerita mistis kita. Secara psikologis, ketakutan kita pada pocong muncul karena bentuknya menyerupai manusia, namun dalam kondisi yang paling rapuh. Melihat kain kafan memicu insting dasar tentang kematian dan misteri besar di baliknya. Teman-teman, rasa merinding saat mendengar cerita horor ini sebenarnya adalah bentuk empati bawah sadar kita terhadap nasib yang bisa menimpa siapa saja. Mitos ini bertahan lama karena menyentuh sisi paling intim dari eksistensi manusia. Kita semua pada akhirnya akan menghadapi kematian, dan cerita pocong mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri serta menghargai setiap detik kehidupan yang ada. Itulah tadi ulasan singkat tentang asal-usul legenda pocong yang sangat ikonik di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman mistis sendiri atau pernah mendengar cerita serupa di lingkungan sekitar? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya sangat ingin membacanya. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita ini sampai selesai dengan antusias. Jika kalian suka konten seperti ini, pastikan tekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video misteri berikutnya. Tetaplah waspada dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Sampai jumpa lagi semuanya.